Kami berangkat dari jam 4 sore, tapi sudah hampir 5 jam perjalanan. Desa X yang dimaksud belum juga ditemukan. Tapi ini nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya. Boleh kalau Mbak Uci mau. Turun. Mbak, sadar dulu yuk, sadar dulu. Oke, ya. Nah. Oke. Dia pasti kayak gitu, capek ya? Ya, pada dasarnya memang ketika berinteraksi pasti akan merasakan kelelahan ya. Tidak bisa kontrol. Ya. Tasya, kenapa? Iya. Kenapa? Oke. Hah? Aku lagi mencari-cari ini apa ya? Oke, baik. Sambil Tasya mungkin mencoba untuk mencari Uci. Sosok tadi sebenarnya ya sepertinya ingin menunjukkan keberadaan interaksi gitu kan ya. Cuman memang ya bagaimana ketika menggunakan sosok manusia ya mau tidak mau harus kita lepaskan sebenarnya kan. Tidak mungkin kalau misalnya dia tetap berada di sosok salah satu panelis kita gitu kan. Menurut Tasya, sebenarnya Lagi ngomong lagi ini Nini manggilnya ya. Nini ya? Nini. Eyang biasanya aku. Eyang. Iya. Oke. Gini, dia sih ngomongnya gini. Itu nggak apa-apa karena nggak mungkin bisa secara langsung ngantem. Iya, nggak mungkin. Cuman memang jadinya berpengaruh buruk. Nah itu caranya supaya dia lepas. Mbak Uci mesti ngomong tuh sama keluarga yang bisa itu untuk itu sebenarnya ngusirnya nggak perlu susah. Cuma dibilang udah stop, pergi aja. Cuman gitu aja. Nah tapi si Nini ini dia sih menyebut dirinya Nini dipanggilnya. Maunya Mbak Uci tuh kalau keluar kemanapun, ada pekerjaan apapun, sebelum masuk kamar sampai rumah basuh muka dulu. Pas keluar. pas pulang Iya. dari beraktivitas. Iya, itu efeknya. Ini perbedaan bahasa nggak gitu. Apa katanya? Memancarkan Aura. sinar kita. Oh. Jadi Membersihkan yang ya, jelek-jelek. Yang jelek itu nggak mungkin mampu deket kita deh kalau kita udah terpancar sendiri. Itu sih katanya. Gimana dari dalam diri hati kan? Iya. Karena udah saya sedang aku lakuin karena kadang-kadang aura aku suka jadi berantakan Iya. gitu. Aura negatif lah kalau kata orang di orang dekat aku ya. Misalnya aku lagi kacau gitu. Itu memang sebenarnya dari diri aku atau mungkin yang berbenturan itu ya. Ngomongnya nih, tong itu Neng kan kuat, tahu harusnya apa yang mau dilakuin. Oh. Jadi menurut si Nini ini, Mbak Uci tahu sebenarnya harus ngapain, lakuin aja. Tuh. Insya Allah. Hatur nuhun, Nek. Dan jadi ya bisa dibilang mungkin kalau tadi apa yang terjadi sama Uci ya memang secara tidak langsung Iya, ya. sudah tahu apa yang harus dilakukan artinya sebenarnya ya. Sebenarnya cuma hanya lagi mencari Ya, Jadi mundur ya. mencari jati diri. belum menemukan satu titik pasti. Oke, Ya, memang oke, ini yang harus ini dilakukan gitu. ya. Karena mungkin harus lebih intens kali ya. Iya. Iya. Makanya tadi ngomongnya gitu, tong gitu tuh maksudnya jangan gitu Neng gitu kan ya. Iya, maksudnya itu mungkin Mbak Ucinya masih maju Ya mundur. nggak usah begitu, Iya. tapi kamu sebenarnya tahu kok apa yang harusnya kamu perbuat, apa yang harus kamu lakukan. Oke, Mas Air, balik ke obrolan kita tadi bahwa tentunya memang sekali lagi diingat Mas Air memang sebenarnya punya kemampuan itu secara garis keturunan leluhur dan kemudian juga dengan sendirinya apa yang terjadi di tempat Mas Air bekerja sebenarnya bisa diselesaikan apabila pemilik tempat ya yang Pemilik tempat. ya harus mencari orang untuk membersihkannya dan segala apanya itu ya. Oke, baiklah. Mas Sama Air. Mas Coir, aku ada pesan dari yang jaganya Mas Coir, laki-laki. Itu dia bilang jangan keras
jangan keras sama diri sendiri. Makin keras makin dihantam. Itu. Baik. Mas Wair, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium malam ini. Saya akan persilakan Mas Wair untuk dari belakang. Silakan teman-teman untuk berdiri. Terima kasih Mas Wair. Selamat malam. Dan yang pastinya teman misteri, kita akan segera mengetahui karena akan ada salah satu teman misteri juga yang mungkin mendapatkan 1 juta rupiah dari Medium. Kali ini, seperti biasa kami sudah memilih 2 cerita misteri yang sudah dikirimkan oleh teman misteri di rumah melalui email ke medium@an.tv. Di mana tentunya ada 2 cerita, yang pertama adalah dari Nela dan yang kedua dari Panji. Dan sebentar lagi, Uci Ya? akan saya persilahkan untuk membacakan cerita yang pertama dan saya akan membacakan cerita yang kedua. Tapi sebelum Uci mulai membacakan, saya akan meminta tolong kepada ke-30 panelis yang sudah bergabung. Apabila Anda menganggap cerita yang dibacakan baik oleh Uci ataupun juga nanti saya kurang menarik, tidak menarik, atau menurut Anda sepertinya ini cerita hayalan, Anda boleh mematikan lilin yang ada di depan Anda. Dan apabila Anda menikmati cerita yang dibacakan, Anda pertahankan lilin untuk tetap menyala. Dan dari jumlah lilin yang tetap menyala, terbanyaklah dari salah satu cerita yang akan mendapat uang 1 juta rupiah dari Medium. Baik, Uci, saya akan mempersilahkan untuk membaca. Baca ya? Silakan untuk membacakan. Cerita 1. Konser di kaki gunung. Aku Nela, seorang vokalis grup musik religi. Aku bersama teman-teman bandku menerima info dari manajer untuk manggung di sebuah acara yang terletak di Desa X yang berada di kaki gunung. Aku dan teman-teman menggunakan motor menyusuri perjalanan. Kami berangkat dari jam 4 sore, tapi sudah hampir 5 jam perjalanan. Desa X yang dimaksud belum juga ditemukan.